Bapak Ibu, malam hari ini kita melanjutkan kitab Efesus. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan kitab Efesus pasal ke-1 sampai Efesus yang pasal ketiga, paruh pertama dari kitab Efesus yang penuh sekali dengan muatan doktrin, dengan muatan teologis, bagaimana Tuhan memilih untuk menyelamatkan manusia, bagaimana manusia bisa percaya dengan menerima Injil, keselamatan, percaya pada Yesus Kristus. Lalu Tuhan memberikan kita tujuan untuk hidup, bahwa kita hidup untuk sebuah glorious living, untuk kehidupan yang mulia, bahwa kehidupan kita di bumi hanya kehidupan yang sementara puluhan tahun, tapi Tuhan sudah siapkan satu kehidupan ribuan juta miliar tahun dalam kekekalan. Dan bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus dengan mendengar firman, bagaimana kita bisa mendengar yaitu dengan ada yang memberitakan. Lalu kita belajar setelah kita mengenal Kristus, kita menerima keselamatan, lalu apa? Lalu kita belajar untuk mengenal Yesus. Kenapa kita belajar mengenal Yesus? Supaya kita bisa mencintai dia lebih lagi. Nanti kita akan bahas juga di Efesus paruh yang kedua ini. Dan kita bisa memahami semua kebesaran Tuhan, semua rencana Tuhan, grand plan, master plan-nya Tuhan, karya terbesar Tuhan menebus kita adalah karena Roh Kudus yang memampukan kita, yang mewahyukannya kepada kita. Kita belajar bahwa suatu hari kita akan diberikan tubuh kemuliaan, glorious body, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang maha mulia. Kita akan tinggal di dalam surga yang mulia, dengan kehidupan yang mulia, dan kita akan diberikan harta surgawi yang mulia, berdasarkan kebaikan, perbuatan kasih, pelayanan, yang kita lakukan selama kita di bumi. Dan kita diingatkan bahwa setelah kita diselamatkan, kita harus berbuat apa? Ternyata kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita belajar bahwa pekerjaan baik agathos adalah pekerjaan yang mendatangkan sukacita bagi kita dan bagi orang-orang sekitar kita. Pekerjaan yang menjadi berkat buat orang lain. Pekerjaan yang punya kualitas tinggi, high quality excellence. Pekerjaan yang bisa kita kerjakan dengan tulus, dan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Dan kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik tersebut selama kita ada di bumi ini. Jadi bukan setelah kita percaya, ya udah tinggal tunggu meninggal, mati masuk surga. Enggak. Tapi Tuhan ingin kita bekerja, bukan yang sekedar pekerja untuk mencari nafkah, mencari uang, tapi bekerja untuk sebuah pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Kita belajar makna salib yang vertikal dan horizontal, menggambarkan hubungan antara Tuhan dan manusia yang dipulihkan, dan juga hubungan sesama manusia yang juga dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan punya rencana bahwa yang tadinya keselamatan dikira hanya untuk orang-orang Israel, tapi sebenarnya itu Tuhan mau pakai untuk menunjukkan belas kasihan Tuhan, menunjukkan anugerahnya Tuhan, menunjukkan rahmatnya Tuhan, untuk bisa dinikmati oleh semua bangsa, bukan hanya bagi bangsa Israel. Dan kalau paruh pertama Efesus 1 sampai 3 penuh dengan muatan pengajaran, muatan teologis tentang sistematika bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia dan seterusnya. Maka paruh kedua kitab Efesus pasal yang keempat sampai ke-6 itu penuh dengan muatan praktika. Itu muatan-muatan praktis. Jadi kalau kita mau belajar tentang hidup-hidup yang praktis, bagaimana seharusnya saya menghidupi kehidupan seorang Kristen yang prakteknya seperti apa, maka kita akan melihat Efesus pasal yang keempat sampai yang keenam. Begitu banyak muatan-muatan praktek yang terdapat di dalamnya. Kita akan lihat Bapak Ibu, dimulai dari Efesus pasal yang keempat, ayat ke-1 saya bacakan. Sebab itu aku, Paulus, menasihatkan kamu. Aku, Paulus, orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus memiliki satu panggilan bahwa, hey, kalian identitasnya adalah orang Kristen. Maka sebagai orang Kristen, sepatutnya engkau hidup seturut dengan identitasmu. Pada zaman itu, Bapak Ibu, untuk seorang bisa jadi orang Romawi itu gak mudah. Dia harus tahu satu proses. Ada yang mensponsori, tanda kutip, mengadopsi mereka. Mereka harus menjalani beberapa ritual tertentu supaya mereka bisa dapat status identitas sebagai orang Roma. Namun ketika mereka menjadi orang Roma, ada satu kebanggaan tersendiri sebagai orang Roma. Cara mereka berkomunikasi, berbicara, cara mereka berjalan itu berbeda. Jadi kalau pernah dengar istilah Roman walk, cara jalan orang Roma, ya, satu cara jalan yang gagah, satu cara jalan yang bangga atas identitas mereka. Karena punya identitas orang Roma, punya kewarganegaraan orang Roma, itu punya banyak privilege. Kalau Bapak Ibu masih ingat ketika Paulus hendak diadili, beberapa kali Paulus mengatakan, aku adalah orang Roma, dan semua orang kaget, semua orang takut. Nggak berani mengadili Paulus karena orang-orang punya privilege. Nah, begitu juga sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, yang punya privilege,
yang punya hak istimewa, menerima keselamatan, menerima anugerah yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Tapi kita juga diadopsi, kita belajar Efesus 1, kita diadopsi oleh Tuhan, dijadikan anak-anak Allah, dijadikan bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah, maka kita sekarang juga punya status identitas sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen. Dan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, seharusnya hidup kita juga berpadanan. Hidup kita juga memancarkan, memantulkan, mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Identitas kita sebagai orang Kristen. Itu yang Paulus minta. Tunjukkanlah, jangan cuma ngaku orang Kristen, jangan cuma KTP-mu Kristen, tapi kehidupanmu juga harus berpadanan. Kehidupanmu harus mencerminkan identitasmu sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, identitas orang Kristen itu seperti apa? Apa ciri-ciri orang Kristen? Sehingga kalau orang lihat dia bilang, hey, ini karakteristik anak-anak Allah. Hey, ini adalah sikap orang-orang Kristen. Inilah sikap orang-orang telah diselamatkan oleh Tuhan. Apa ciri-cirinya? Ada di ayat kedua. Dikatakan, hendaklah kamu selalu satu, rendah hati, dua, lemah lembut, tiga, sabar, dan keempat, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Atau dalam bahasa Inggrisnya, 4 ciri-ciri orang Kristen, orang yang punya identitas yang telah diselamatkan Tuhan, orang yang punya identitas anak-anak Allah, 4 ciri-cirinya adalah humble and gentle, patient and kind. Humble, rendah hati, gentle, lemah lembut, patient, sabar, dan kind, baik, saling membantu, suka membantu orang lain. Bukan cuma kind, oh ya hatinya baik ya, ngelihat orang kasihan. Bukan cuma gampang kasihan itu compassionate, tapi kind dalam bentuk action. Dia suka membantu orang, dia suka berbuat baik sama orang lain. Ini ciri-ciri orang yang punya identitas sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan. Harusnya mereka punya hidup yang humble and gentle, patient and kind, rendah hati dan sabar, rendah hati dan lemah lembut, sabar dan baik, saling membantu. Kenapa 4 identitas ini? Apa tujuannya? 4 value tersebut, 4 nilai tersebut, 4 ciri, 4 karakteristik tersebut, ini satu tujuan. Untuk apa? Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Karena dengan demikianlah kita membangun, mengikat, memelihara damai sejahtera satu sama lain. Baik dengan sesama orang Kristen, maupun dengan orang-orang manapun. Kalau kita bisa punya karakteristik, bisa punya value, humble and gentle, patient and kind, maka niscaya kemanapun kita pergi, kita akan menjadi pembawa damai. Kemanapun kita berada, kita akan memelihara damai sejahtera. Dan itu seharusnya kita. Kita dipanggil sebagai pembawa damai. Karena Allah kita, Kristus adalah Raja Damai. Tapi kalau kita kemana-mana pergi, kita justru menimbulkan perpecahan, kita menimbulkan konflik, kita menimbulkan perpecah belahan, ada yang salah. Itu bukan identitas kita sebagai orang Kristen. Bahkan kita lihat dari kitab-kitab sebelumnya, Paulus sangat concern, karena dalam tubuh gereja sendiri, itu banyak sekali perpecahan. Banyak sekali pimpinan gereja yang satu menghina pimpinan gereja yang lain, dan seterusnya kita apa yang terjadi. Baik perpecahan karena soal menyombongkan karunia roh yang satu dan lebih penting daripada karunia roh yang lain. Karena ada satu yang menganggap tokoh agamanya atau pendetanya atau pengajaran lebih hebat daripada tokoh di gereja lain, dan seterusnya. Itu bukan ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Tapi haruslah kita menjadi pembawa damai. Gimana kita membawa damai? Humble and gentle, patient and kind, rendah hati dan lembut, sabar dan baik, penuh kasih karunia, saling membantu. Dan ialah ayat 11, Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bahwa Tuhan ingin menyatukan kita, kalau Pak Ibu lihat di ayat yang keempat semua satu ya, Tuhan ingin menyatukan kita satu tubuh, satu roh, dipanggil kepada satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi tujuan kita diberi Tuhan bahwa kita sebagai pembawa damai, tujuannya adalah apa? Supaya kita semua menjadi satu.
Kita semua serba satu, united in Christ, disatukan, bersatu dalam Kristus. Satunya diulang-ulang terus gitu kan. Dan untuk bisa menjaga kesatuan ini, maka Tuhan memprovide, Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan bagi gereja apa yang diberikan? Rasul, nabi, maksudnya apa? Rasul-rasul itu Tuhan berikan bagi perjanjian lama, jemaat perjanjian lama. Nabi-nabi Tuhan berikan kepada umat Tuhan yang ada di perjanjian baru. Di perjanjian rasul-rasul perjanjian baru, nabi-nabi di perjanjian lama. Kemudian dikatakan lagi ada gembala-gembala, pemberita-pemberita Injil dan pengajar-pengajar Tuhan berikan kepada siapa? Gereja di zaman ini. Arah memberita Injil untuk membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan, sekarang percaya kepada Tuhan. Ada gembala-gembala yang setelah mereka percaya kepada Tuhan, maka gembala-gembala ini yang membimbing, memelihara, menjaga supaya gembala-gembalanya, supaya umat-umat yang sudah belum percaya menjadi percaya, tidak sesat dan pergi meninggalkan Tuhan. Digembalakan, dipelihara, dijaga imannya. Dan ada pengajar-pengajar untuk mengajarkan jemaat, untuk bisa punya pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Dan itu satu paket. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Bagi pekerjaan pelayanan. Ingat, kita diperlengkapi Tuhan. Tuhan panggil selamatkan kita untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan pelayanan ini pekerjaan baik. Pekerjaan pelayanan bukan berarti harus selalu pekerjaan di gereja, apakah jadi usher, jadi worship leader, jadi singer, pemusik, pemimpin kelompok kecil, enggak. Tapi pekerjaan pelayanan adalah pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan yang kita pelajari di pasal sebelumnya. Untuk apa pekerjaan baik ini? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi sudah jadi standarnya setiap gereja yang baik, setiap gereja yang bertumbuh seharusnya harus ada pemberita Injil. Pemberita Injil bukan title guru Injil atau evangelis, bukan, tapi ada orang yang benar-benar fokusnya membawa orang yang belum percaya untuk terima Tuhan. Memberita Injil, memberitakan Injil keluar dari gereja kepada orang-orang yang belum terima Tuhan. Harus ada. Yang kedua, harus ada gembala yang benar-benar memberikan perhatian ekstra kepada para jemaat. Memperhatikan kehidupannya, kehidupan kerohaniannya, mendengarkan keluh kesah permasalahannya. Sehingga ketika mereka ada keluh kesah yang dicari, bukan konsultan-konsultan atau konselor-konselor atau psikolog-psikolog sekuler, tapi memang hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, yang memang diperlengkapi untuk menggembalakan. Dan juga harus ada pengajar-pengajar yang bisa mendidik jemaat dalam kebenaran, yang bisa memberikan pengenalan yang lebih dalam akan firman Tuhan, memberikan pengajaran yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan Alkitab inginkan. Tiga ini harus ada dalam sebuah gereja. Dan tiga ini Tuhan pakai, tiga fokusnya Tuhan pakai untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pekerjaan baik. Dan dengan demikianlah tubuh Kristus bisa dibangun. Ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita dibangun untuk apa? Untuk menjadi satu united in Christ dalam satu iman. Yang kedua, supaya kita punya pengetahuan yang benar akan Allah. Kenapa pengetahuan begitu penting? Karena kemarin kita sudah belajar, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk sebuah love relationship. Tuhan mencintai manusia, Tuhan ingin kita menikmati cinta kasih Allah, dan Tuhan ingin kita kembali mencintai Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan dengan tepat? Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita nggak kenal Dia? Kemarin saya kasih contoh gimana kita bisa mencintai pasangan kita, suami atau istri kita dengan tepat, kalau kita nggak kenal pasangan kita. Kalau kita nggak tahu apa yang dia suka, kita nggak tahu apa yang membuat dia happy, apa yang menyenangkan dia, apa yang membuat dia bahagia, ya gimana kita bisa menyenangkan dia dan mencintai dia dengan baik, kalau kita bahkan tidak tahu apa yang pasangan kita inginkan, karena kita nggak kenal pasangan kita. Maka kita perlu punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kita perlu punya pengenalan yang benar tentang Kristus, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita bisa mencintai Dia dengan efektif. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan, dan bukan hanya melakukan hal sesuka mau kita,
yang belum tentu itu menyenangkan Tuhan, yang kita pikir hanya sekedar menyenangkan kita. Dan inilah yang disebutkan kedewasaan di dalam iman, kedewasaan di dalam Kristus. Pasangan yang dewasa itu tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Pasangan yang dewasa, pasangan cinta kasih, pasangan kekasih yang dewasa, pasangan selalu berusaha untuk menyenangkan pasangannya, untuk mencintai pasangannya, bukan mencari keuntungan diri sendiri dari pasangannya. Begitu juga dengan kita. Kita dibentuk, kita diperlengkapi, kita di-equip dengan untuk melakukan pekerjaan baik untuk apa? Supaya kita punya kedewasaan penuh. Kita punya mindset yang benar. Bahwa saya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Saya hidup untuk kepentingan Tuhan. Saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sebaliknya. Saya ikut Tuhan supaya apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Saya ikut Tuhan cuman supaya saya bisa dapat berkatnya dari Tuhan. Saya ikut Tuhan supaya saya bisa minta apa yang saya mau dari Tuhan. Hanya untuk memanfaatkan Tuhan. Itu bukan satu relationship yang dewasa. Itu relationship yang draining. Karena itulah kita diperlengkapi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar, memperlengkapi kita, melakukan pekerjaan baik, pekerjaan pelayanan, supaya kita semua satu di dalam iman, kesatuan kita tidak terpecah belah, kita penuh dengan damai sejahtera, karena kita punya value, humble and gentle, patient and kind, tapi kita juga punya pengetahuan yang benar akan Allah. Kita punya kedewasaan yang penuh, kita hidup dengan orientasi, mencintai, dan menyenangkan Tuhan. Dan demikianlah kita punya pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Selanjutnya ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Apa ciri-ciri orang yang sudah dewasa dalam iman? Apa ciri-ciri orang yang sudah punya mindset saya hidup untuk menyenangkan Tuhan dan bukan cuma bisa manfaatin apa yang bisa saya dapatin dari Tuhan? Apa ciri-cirinya? Mereka, kalau mereka masih anak, mereka akan gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tapi mereka yang sudah dewasa dalam iman, berarti mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mereka tidak dipermainkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Tapi mereka akan berpegang teguh pada kebenaran. Di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ciri-ciri orang yang punya kedewasaan iman, ya udah punya penuh di dalam Kristus, mereka punya namanya kebenaran ditambah dengan kasih. Apa maksudnya Bapak Ibu kebenaran kasih? Saya jelasin gini. Bapak Ibu, saya kayak pernah kasih ilustrasi kepiting. Kenapa Tuhan ciptain kepiting, tulangnya yang keras di luar, tapi daging lembut di dalam. Tapi Tuhan ciptakan manusia, dagingnya yang lembut di luar, tapi tulangnya yang keras ada di dalam. Kenapa? Tuhan kita keras dalam. Karena Tuhan mau kita berpegang teguh dengan keras pada kebenaran di dalam diri kita, tapi kita punya pendekatan kasih ke orang lain. Supaya kita lembut sama orang, kita nyakitin orang lain. Kenapa? Karena kebenaran tanpa kasih itu kejam, cruel. Kasih tanpa kebenaran itu bodoh, full. Tapi kebenaran yang disertai dengan kasih, itu yang disebut dengan kedewasaan. Karena itu dikatakan, dengan teguh, dengan keras, dengan firm, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kebenarannya di dalam, kasihnya di luar. Sehingga kita nggak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran rupa-rupa, nanti ada yang mengajarkan ini, ada yang mengajarkan itu, terus kita oleng sini, oleng sana. Enggak. Kenapa? Kenapa kita bisa punya kebenaran yang berpegang teguh pada kebenaran? Karena kita punya pengenalan yang benar tentang Allah. Kita mau belajar, kita mau bertumbuh. Bapak Ibu, dalam tahap pertumbuhan iman kita, mentalitas iman, saya bagi dalam 3 fase, 3 tahap. Tahap kedewasaan iman. Orang yang baru percaya Kristus biasanya masih punya mental iman, itu anak-anak. Mental anak Allah. Wah, saya anak Allah, mental anak pasti taunya cuma minta sama Bapak. Minta hadiah, minta ini, minta itu. Anak taunya cuma minta sama orang tuanya. Itu mental anak. Taunya cuma minta. Tapi kita harus bertumbuh iman kita diperlengkapi di gereja, kita bertumbuh gitu ya. Kita bertumbuh dari iman mentalitas anak, bertumbuh jadi mental iman dengan mentalitas murid Kristus. Apa bedanya murid sama anak? Anak cuma tahu minta. Murid harus belajar. Nah, belajar. Pengetahuan yang benar akan Allah. Murid harus mikir.
Murid harus hadapin ujian. Anak dikasih ujian nggak mau, nangis-nangis. Saya nggak mau ujian, maunya enak-enak tuang dari Tuhan. Murid harusnya menghadapi ujian. Kenapa murid dikasih ujian? Supaya muridnya bisa naik kelas. Begitu juga dengan kita, Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita naik kelas dalam kehidupan ini. Supaya mental kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, mentalitas kita bertumbuh. Nggak melulu mentalitas seorang anak. Itu murid. Mentalitas di mana kita harus belajar mengenal Tuhan, belajar apa yang Tuhan inginkan. Nah, ketika kita semakin dewasa di dalam Kristus, mentalitas kita bertumbuh lagi dari mental anak, mental murid Kristus, menjadi mental seorang hamba. Hamba Tuhan ironisnya sekarang kalau saya nggak ngerti kenapa, tapi di Indonesia hamba Tuhan itu hanya diidentikan bagi mereka yang pelayanan, yang lulusan teologi, pelayanan di gereja disebut hamba Tuhan, penginjil, gembala, pendeta disebut hamba Tuhan. Lalu kalau jemaat apa? Jemaat bukan hamba Tuhan? Enggak. Setiap kita dipanggil untuk punya mentalitas seorang hamba. Hanya karena seseorang punya title hamba Tuhan, belum tentu dia punya mentalitas seorang hamba. Karena mentalitas seorang hamba Tuhan harusnya dimiliki oleh setiap kita, orang-orang percaya. Dan itu yang kita tuju, itu pertumbuhan iman yang kita tuju. Kita harus naik kelas, harus level up. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi mentalitas kita nggak pernah bertumbuh. Mentalitas kita masih mentalitas anak, yang tahu cuma minta, taunya hanya merengek, taunya cuma nangis, jerit-jerit sama Tuhan, Tuhan pokoknya saya mau ini, kalau nggak saya nangis-nangis loh Tuhan. Kita harus bertumbuh Bapak Ibu. Menjadi murid. Ada nggak kita mau belajar? Pokoknya saya cuma tahu percaya Yesus mati masuk surga selesai. Ngapain saya belajar pengenalan yang benar akan Tuhan? Ngapain saya belajar doktrin teologi? Ya itu nggak benar. Kita perlu belajar kenal Tuhan. Ngapain? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Supaya kita nggak jadi anak kecil yang egois cuma tahu rengek-rengek minta dari Tuhan. Enggak. Tuhan mau kita punya love relationship. Tuhan rindu kita mencintai Dia dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, akal kita dipakai, hati kita dipakai, dengan segenap kekuatan kita dipakai, dengan segenap jiwa kita, keutuhan, keseluruhan hidup kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan tunggu jiwa ya udah melayang, kita udah nggak bernyawa, udah meninggal, oh ya Tuhan sekarang saya baru melayani Tuhan. It's too late, terlambat. Milikilah mentalitas seorang hamba yang fokusnya apa? Tuhan, aku cuma mau menyenangkan Tuhan. Aku cuma mau hidupku untuk kepentingan Tuhan. Aku cuma mau hidupku memuliakan Tuhan. Melakukan apa yang manis di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini mentalitas yang dewasa. Ini kebalikan sama dunia. Dunia menganggap hamba itu level paling rendah. Murid ya masih oke lah. Kamu murid dari guru besar mana gitu kan. Wah, Paulus murid dari guru besar. Siapa namanya? Saya lupa guru Paulus. Paulus murid dari guru besar, seorang pengajar yang hebat. Kemudian ada Alexander, murid dari Aristoteles dan seterusnya, murid dari Socrates, Plato dan seterusnya. So membanggakan murid sebagai seorang murid statusnya lebih tinggi dari sekedar hamba. Oh, Paulus murid dari Gamaliel, seorang guru besar juga zaman itu. Ya kita juga, wah kita murid. Nah, dunia menganggap murid lebih tinggi dari hamba. Lalu anak lebih tinggi lagi, wah dia anaknya siapa? Wah dia anak presiden, wah dia anaknya raja, wah dia anaknya sini, punya status lebih tinggi lagi. Tapi dalam kekristenan kebalik. Tuhan bukan melihat apa yang di luar, Tuhan melihat apa yang di hati. Justru di mata Tuhan, semakin kita merendahkan diri kita sebagai seorang hamba, maka kita semakin ditinggikan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mereka terdahulu akan menjadi yang terbelakang. Mereka terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Mereka yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Dan mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan, kamu cuma nganggap, wah aku anak Tuhan, aku hebat, aku bisa minta apapun. Aku minta mobil, minta harta, minta Tuhan kasih dong kan anak. Masa anak Tuhan nggak boleh minta-minta sama Tuhan? Ya iya, boleh. Tapi itu bukan mental dewasa. Bukan itu yang Tuhan mau. Kalau kita bertumbuh menjadi murid, dan kita punya mentalitas seorang hamba. Manusia baru Efesus 4 ayat 17-32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada murid dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Datang dengan kita untuk menjadi pribadi yang berbeda. Ingat tadi kita punya identitas. Kita sebagai identitas orang Kristen. Dan sebagai orang Kristen, orang yang diselamatkan, kita harus punya perubahan hidup. Dari manusia lama
menjadi manusia baru. Kita nggak boleh hidup lagi seperti orang-orang yang manusia lama, orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Kalau iya ya, buat apa? Apa bedanya kita bertobat? Apa bedanya? Kita nggak punya identitas yang tepat. Tapi kita perlu hidup sebagai manusia baru. Dikatakan bahwa manusia lama seperti apa sih? Pikirannya sia-sia, tidak mengenal Allah. Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti apa orang yang nggak kenal Allah? Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli buat doa, nggak peduli saat teduh. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Hati mereka dikatakan bodoh dan degil. Perasaan mereka tumpul. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mereka penuh dengan nafsu, dengan keserakahan, dengan kecemaran, dengan korupsi. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Balik lagi ke tadi, kenapa kita perlu belajar kenal Kristus, perlu belajar ngerti tentang Tuhan, apa yang Tuhan mau, supaya kita hidupnya berubah. Supaya kita nggak punya pemikiran yang sia-sia. Mentalitas kita bertumbuh jadi mentalitas hamba yang bisa melayani Tuhan dengan efektif, menyenangkan Tuhan dengan tepat. Kenapa? Karena kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Kita udah kenal dengan Kristus. Kita tahu apa yang menyenangkan Dia. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Berarti apa yang pertama kali dibaharui? Roh dan pikiranmu. Pertama roh, kenapa roh diperbaharui? Kalau kamu masih ingat, kondisi manusia dengan dosa, sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dalam dosa, roh manusia bisa memilih untuk berbuat dosa atau memilih untuk tetap tidak berbuat dosa. Karena ketika Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa itu belum jatuh dalam dosa. Mereka dikasih ujian, ada pohon di taman dengan buah terlarang, mereka bisa pilih untuk tidak berdosa, tetap gak berdosa, tetap gak makan, atau mereka pilih jatuh. Mereka kondisi netral. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia masuk dalam satu kondisi yang disebut dengan Martin Luther, the bondage of the will. Kita punya kehendak bebas, iya, tapi kehendak bebas kita adalah kehendak bebas yang sudah tercemar. Roh kita menjadi manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Kita punya inklinasi, kita punya kecenderungan kita bersender maunya dosa terus. Nggak bisa nggak dosa. Pokoknya maunya dosa, dosa, dan dosa. Itu kondisi kita. Makanya ketika kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan, kita menerima Yesus sebagai juru selamat dari kita, roh kita dibaharui. Kenapa roh kita dibaharui? Supaya roh kita kembali dari yang tadinya nggak bisa, nggak berbuat dosa, maunya dosa, dosa, dan dosa, kita kembali ke kondisi netral. Di mana kita bisa memilih untuk tidak lagi berbuat dosa, tapi itu juga masih bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena roh kita masih dalam tubuh daging. Makanya Paulus mengatakan roh itu penurut. Maunya nurut, maunya nggak dosa, tapi daging lemah. Daging ini masih bisa berbuat dosa. Sampai nanti fase finalnya, fase yang keempat, yang kemarin sudah kita bahas, kita diberikan tubuh kemuliaan, itu tubuh yang tidak lagi bisa berbuat dosa. Kenapa tubuh itu nggak lagi bisa berbuat dosa? Karena udah nggak tertarik berbuat dosa. Karena di bumi, kita tertarik berbuat dosa, kita berpikir dengan berdosa, kita bisa menjadi happy. Kita nikmat, kemarin kita belajar ada feel good, ada look good, ada have the goods. Wah, kalau kita bisa mendapatkan kenikmatan, kita bisa terlihat hebat, kalau kita bisa memiliki apa yang kita inginkan, maka kita happy. Tapi di surga, happiness kita penuh. Nggak ada lagi tuh, saya mau feel good, akhirnya saya jadi egois, yang penting saya nikmat, ngorbanin orang lain, dosa. Saya mau lukut, terlihat hebat, akhirnya saya jadi sombong, dosa. Saya pengen ini itu, akhirnya saya serakah, saya dosa. Kenapa? Karena mereka berpikir, dengan saya bisa muasin diri saya, dengan saya terlihat hebat, dengan saya dapetin saya mau, saya happy. Di surga, kita happy-nya maksimal. Sukacita kita penuh. Kita nggak perlu lagi kejar feel good, look good, have the goods untuk bisa happy. Sukacita kita penuh. Kita sama sekali tidak tertarik lagi
untuk berbuat dosa. Dosa sama sekali tidak menyenangkan lagi. Karena kita sudah sangat-sangat senang, sangat-sangat happy, sangat-sangat bahagia, sangat-sangat sukacita di surga. Dengan tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan. Di fase yang keempat nanti. Tidak bisa lagi berbuat dosa. Jadi dulu manusia dan Hawa netral, bisa dosa, bisa enggak. Kita jatuh dalam dosa, enggak bisa enggak berbuat dosa. Kita dibaharui roh kita kembali kondisi netral, bisa dosa, juga bisa nurut, enggak dosa. Sama nanti kita terima tubuh kemuliaan. Kita enggak bisa lagi berbuat dosa. Kita hanya bisa melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Itu yang diubah dari roh kita. Dan diubah pikiran kita. Akal budi kita, Roma pasal yang ke-12. Dikatakan, tetapi saudaraku, perkasihkan kamu, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Dipersembahkan untuk apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sama dengan di sini, dibaharui pikirannya, akal budinya, pembaharuan budi, akal budi diperbaharui, pikirannya diperbaharui. Pikiran apa yang diperbaharui? Dari yang tadinya manusia lama, saya bacain ya ciri-ciri manusia lama apa ya. Yang tadinya masih penuh dengan dusta, manusia lama, sekarang fokusnya mau berkata benar suara yang lain. Yang tadinya penuh dengan kebohongan, sekarang penuh dengan kebenaran. Yang tadinya mudah marah, gitu ya, sekarang dia mau kontrol marahnya, nggak mau marah sampai lewat dari sehari. Bahwa kalau saya marah, saya ada masalah, saya mau beresin hari ini juga. Marah boleh, marah nggak dosa, tapi yang berdosa biasanya adalah ketika kita marah, kita ambil keputusan berdasarkan amarah kita. Ketika kita marah, kita mengucapkan kalimat berdasarkan amarah kita. Dan perbuatan dan ucapan kita nggak difilter dulu. Itu bisa jadi dosa. Dikatakan, pikiran kita diubah. Ketika mau marah, sebelum mau sama mikir dulu, mikir dulu. Sebelum mau bohong, mikir dulu, mikir dulu. Kita nggak membiarkan, memberikan kesempatan kepada iblis. Kita tidak lagi mencuri, kita berhenti mencuri, sebaliknya kita bekerja keras. Tapi ingat, dikatakan, bekerja kerasnya untuk apa? Melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi bukan berarti, oh saya udah nggak lagi mencuri, tapi saya mau bekerja keras untuk ngumpulin harta sebaik-baiknya, jadi orang yang paling kaya raya. Nggak begitu. Tapi yang tadi dia mencuri, tadi dia merugikan orang lain, dia mengambil hak orang lain, sekarang dia bekerja keras. Supaya apa? Supaya dia bisa berbagi apa yang menjadi haknya dia bagikan kepada orang lain. Ini kontrasnya. Tadinya merampas hak orang lain, sekarang dia malah memberikan apa yang harusnya menjadi haknya dia. Hasil dari jerih lelahnya dia. Hasil kerja kerasnya dia. Itu haknya dia kerja keras, dia berhasil, cepat itu haknya dia. Tapi dia bagikan kepada orang lain. Kenapa? Pikirannya berubah, mindsetnya berubah. Tidak ada lagi perkataan kotor yang keluar dari mulut, tapi pakai perkataan yang baik untuk membangun. Nggak ada lagi pikiran kotor. Kita sering mengatakan bahwa pikiran yang kotor keluar dari perkataan yang kotor, keluar dari pikiran yang kotor. Tapi kalau pikiran kita sudah diperbaharui Tuhan, kita pikiran apa yang baik, apa yang manis, maka yang keluar dari perkataan kita juga apa yang baik, juga yang manis, perkataan yang membangun. Yang tadinya kata-kata kotor soal perkataannya bukan netral, tapi justru membangun. Sehingga mereka mendengar beroleh kasih karunia. Dari katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Apa yang tidak mendukakan? Jangan sampai tidak bertobat. Pertama mengatakan satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosa Tuhan tidak ampuni. Satu dosa Tuhan nggak bisa ampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Apa yang menghujat Roh Kudus? Ya nggak mau bertobat, tidak mau menerima Tuhan, tidak mau membiarkan Roh Kudus melembutkan hatinya, tidak mau menerimanya sebagai juru selamat pribadi. Ya makanya sama dia nggak percaya pada Yesus. Maka jangan kita mendukakan Roh Kudus. Jangan tidak bertobat. Betul sih, ketika Tuhan nyelamatin kita, Tuhan udah ampuni semua dosa kita. Iya. Semua dosa yang pernah kita lakukan dan belum kita lakukan di masa depan sudah diampuni. Tapi bukan berarti ketika kita jatuh dalam dosa lagi, meskipun Tuhan sudah ampuni, maka Tuhan baik-baik aja, fine-fine-nya enggak. Tuhan sedih. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, meskipun kita sudah diselamatkan, kita sudah terima Tuhan sungguh-sungguh, tapi setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita mendukakan hati Tuhan.
Iya Tuhan ampuni, tapi Tuhan sedih lihatnya. Jangan. Kalau kita punya pemikiran diperbaharui, ingat kita nggak mikir egois. Kita nggak cuma mikirin buat diri kita sendiri apa yang bisa dapetin. Kita mulai mikirin orang lain, dan kita mulai mikirin Tuhan. Saya nggak mau rugiin orang lain. Saya nggak mau nyakitin hati Tuhan. Saya nggak mau dukain hati Tuhan. Kita meninggalkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu harusnya kita buang jauh-jauh kalau kita sudah dibawa oleh Tuhan. Demikian pula segala kejahatan. Sebaliknya, dengan roh dan pikiran sudah diperbaharui oleh Tuhan, seharusnya kita ramah seorang terhadap yang lain. Kita penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah ada di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini ciri-ciri manusia baru. Ini ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa kita nggak lagi hidup dalam kebohongan, kita nggak berdusta, tapi kita hidup dengan kebenaran. Kita berpikir dua kali ketika kita marah sebelum kita mengambil keputusan. Kita marahnya nggak lama-lama. Matahari terbenam 10 hari lewat kita udah selesaikan masalah permasalahannya. Kita nggak lagi merampas apa menjadi hak orang lain, mencuri. Terus kita bekerja keras dan malah kita membagi-bagikan apa menjadi hak milik kita kepada orang lain. Kita bekerja keras untuk jadi berkat buat orang lain. Kita nggak ngomong kotor, tapi justru perkataan kita perkataan yang membangun, menguatkan orang lain. Kita nggak mendukakan Roh Kudus dengan cara terus-menerus berbuat dosa, nggak bertobat-tobat. Tapi sebaliknya kita hidup dengan ramah, kita baik sama semua orang-orang, kita rendah hati, ingat humble and gentle, kita ramah, kita penuh kasih, patient and kind, kita saling mengampuni, kita sabar, kita mengampuni mereka. Kenapa? Karena Allah di dalam Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kamu. Kamu ngampunin orang bukan karena orang tersebut layak untuk dimaafkan atau layak untuk diampuni. Kamu ngampunin orang bukan karena kamu sudah cukup holy, juga cukup kudus. Wah, level rohaninya sangat tinggi, dia bisa ngampunin orang. Bukan. Kita mengampuni orang karena kita pun sudah diampuni Tuhan. Separah-parah-parahnya orang lain mengecewakan dan mengkhianati kita dan butuh pengampunan kita, pasti tetap jauh lebih parah pengkhianatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jauh lebih parah bagaimana kita telah mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan. Toh, Tuhan tetap ampuni. Jadi atas alasan apa kita nggak mengampuni sesama kita? Tapi dia udah nyakitin saya banget, saya punya kepahitan. Iya. Tapi bukankah demikian juga kita sudah menyakiti Tuhan banget? Dan Tuhan ampuni. Ingat, kita mengampuni seorang, bukan karena orang tersebut layak untuk diampuni. Bukan. Kita mengampuni seorang karena kita tahu itu yang Tuhan inginkan. Karena kita tahu itu yang menyenangkan Tuhan. Kita tahu itu memuliakan Tuhan. Kita tahu ini hal yang benar untuk dilakukan. Ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hal tersebut menyenangkan Tuhan. Saya menunjukkan cinta kasih saya kepada Tuhan dengan cara menunjukkan cinta kasih saya kepada sesama saya. Dengan cara saya menunjukkan belas kasihan dan pengampunan even kepada orang, sekalipun kepada orang yang nggak layak menerima pengampunan tersebut. Humble and gentle, patient and kind. Itu value yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai pembawa damai. Dan damai itulah yang akan menyatukan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Kita hidup dalam satu kesatuan iman. Yang pertama. Yang kedua, kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan anak Allah. Kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita naik level dari mentalitas seorang anak menjadi mentalitas seorang murid, menjadi mentalitas seorang hamba. Dan sebagai seorang hamba, sebagai orang yang sudah diperbaharui roh dan pikirannya, kita berhenti berbohong, kita berhenti emosi, amarah yang berkelewatan, kita berhenti merampas hak orang lain, kita berhenti ngomong kotor, kita bertobat dari semua dosa-dosa kesalahan kita, dan kita hidup dengan ramah, penuh kasih, saling mengampuni,
Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau misalnya malam hari ini kami boleh belajar hal yang praktis. Setelah kami mempelajari Tuhan, muatan teologis yang begitu dalam. Mengapa Tuhan menciptakan kami, mengapa Tuhan menyelamatkan kami, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kami. Sekarang kami tahu what's next. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Tuhan, kami mau menjadi pembawa-pembawa damai yang bisa membawa satu persatuan di dalam tubuh Kristus. Kami butuh untuk hidup humble and gentle, patient and kind. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa hidup dengan rendah hati dan jauh dari kesombongan. Kami bisa hidup penuh dengan lemah lembut, jauh dari kekasaran. Kami bisa hidup dengan kesabaran, Tuhan. Kami bisa saling mengampuni satu sama lain. Dan kami bisa hidup dengan kebaikan. Kami mau bekerja keras membagikan hak kami menjadi berkat buat semakin banyak orang. Tuhan, kami rindu Tuhan punya hidup yang seperti itu. Tapi kami tahu kami lemah. Roh penurut, tapi daging kami lemah. Ketika kami mohon Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang memampukan diri kami, memampukan roh kami, memampukan daging kami, sehingga kami bisa hidup seturut apa menjadi kehendak Tuhan, hidup sebagai manusia baru, hidup yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kami rindu punya mentalitas iman yang bertumbuh, bukan terus-menerus jadi mentalitas anak-anak, tapi kami boleh menjadi mentalitas murid yang mau belajar dan belajar dan belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Dan mentalitas seorang hamba yang rindu untuk senantiasa melayani, menyenangkan Tuhan, melalui pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.